Almarhum ada bilang, ada kasih tahu ke ibu? Waktu itu sempat bilang ke saya, Apa katanya? dicambuk pakai selang kompresor. Oke, ada luka memar, ya di paha kanan dan kiri ada luka memar. Maria Anselina muncul sebagai sosok yang hangat dan penuh kasih. Dari pertemuan pertama mereka pada 26 Juli tahun 2025, Maria dan suaminya sudah menganggap Lucky seperti anak sendiri. Lucky sering menginap di rumahnya ketika ada waktu izin, selalu sopan, dan rajin membantu pekerjaan rumah serta merawat ternak mereka. Hubungan ini membuat Lucky merasa aman dan nyaman, terutama setelah mengalami tekanan dan penganiayaan di barak. Dalam sidang di Pengadilan Militer 315 Kupang, Maria memberikan kesaksian penting terkait kondisi Lucky dan penganiayaan yang dialaminya. Maria menceritakan bagaimana Lucky datang ke rumahnya pada 28 Juli tahun 2025, mengenakan kaos loreng dan celana pendek tanpa alas kaki. Tubuh Lucky penuh luka cambuk akibat penganiayaan oleh seniornya di barak. Lucky membuka bajunya dan mengaku mengalami penganiayaan. Menggunakan selang kompresor, Maria segera menolong dengan obat dan kompres, serta membuatkan teh panas. Lucky berpesan agar keberadaannya dirahasiakan dari semua orang, termasuk seniornya. Maria awalnya menolak memberitahu siapapun, tapi akhirnya mengaku setelah ditekan melalui telepon. Maria mengingat dengan haru. Lucky sempat bilang, kalau ada yang tanya, jangan kasih tahu kalau dia ada di rumah saya. Beberapa waktu kemudian, sekitar 10 senior datang menjemput Lucky. Maria melihat Lucky dalam kondisi sangat lemah dan sempat memohon agar mereka tidak memukulnya lagi, karena semua tubuhnya sudah penuh luka. Namun Maria harus merelakan Lucky dibawa kembali ke barak. Maria tidak lagi menerima kabar langsung dari Lucky. Pada 4 Agustus tahun 2025, ia baru mendapat informasi dari ibu Lucky bahwa anak angkatnya dirawat di RSUD Airamo. Luka-luka Lucky semakin parah, dan Maria terus menjenguknya hingga prajurit muda itu meninggal. Pada 6 Agustus tahun 2025,